Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah kalau ketemu dirimu yang sejati, itu tajallinya Tuhan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk edisi yang ke sekian kalinya. Lali bisa Firo 132. Iyalah, tidak usah dihitungi ya, siji-siji nanti muda. Pokoknya jalan aja, sak sempat-sempatnya, sak kuat-kuatnya. Nek basa Jawane sak kober-kobernya. Tidak harus dipaksa. Semoga ada manfaatnya, kan gitu aja kita mendoakannya ya. Banyak yang ngirim ke Facebook, banyak yang tanya ke WA saya, apa boleh ngaji ini dipakai untuk ngajar, dipakai untuk bikin tugas kuliah. Ya jawabannya ya silahkan saja. Ini ketika sudah keluar dari saya, itu berarti milikmu semua, hakmu. Tidak ada plagiat-plagiatan. Wong ini bukan milikku Yohan, saya cuma dititipi sama yang punya ilmu. Kebetulan cuma keliwatan saja. Jadi pakailah siapa yang butuh. Mungkin kamu sedang ngajar di mana, butuh itu pakailah. Sak slide-slide-nya pakailah. Kalau pas butuh, hapusin namaku itu yang di situ, tidak apa-apa. Ya, kalau memang butuh lah nanti kamu izin ada namaku kan, dihapus saja tidak apa-apa. Ya, jadi hak ciptanya teori-teori filsafat-filsafat yang saya sampaikan ini tidak ada padaku. Kalau pas Ibnu Arabi ya hak ciptanya Ibnu Arabi, kamu fatihailah Ibnu Arabi, mintalah ijazah ke beliau. Kalau saya cuma keliwatan saja. Jadi tidak apa-apa, dipakai saja sebebas-bebasnya. Asal untuk yang baik-baik. Ya. Oke, jangan dipakai untuk yang jelek-jelek. Untuk gaya, untuk sumbung-sumbungan, ya ojo lah. Saya sendiri aja masih nggak berani mengklaim ngerti macam-macam. Kamu tidak boleh gaya dengan filsafat-filsafat yang kita kaji tiap Kamis. Kita semua yang ada di ruangan ini makomnya masih murid. Semuanya masih murid termasuk saya. Masih banyak yang harus dilengkapi, baik khazanah pengetahuan maupun khazanah kehidupan kita. Jadi itu ya, mohon maaf kalau tidak tak jawab satu-satu yang di inbox, yang di Facebook. Kelihatannya di YouTube juga ada beberapa. Jadi monggo dipakai saja. Oke, malam ini kita ketemu lagi sama beliau, Ibnu Arabi. Seingat saya mungkin 3 atau 4, jangan-jangan kali ini saya ngomong Ibnu Arabi. Sejak dulu ketika filsafat Islam awal-awal juga sudah Ibnu Arabi. Kemarin waktu kita filsafat kebebasan juga sudah ngomong Ibnu Arabi. Malam ini ketemu lagi dengan beliau dalam Insan Kamilnya. Ya nanti kita lihat ada apa dengan konsep insan kamilnya Ibnu Arabi. Yang jelas akan sangat jauh berbeda dengan 4 orang tokoh
yang sudah kita bahas sebelumnya tentang manusia istimewa. 4 tokoh yang kita bahas sebelumnya, insan kamil itu lahir ketika seseorang meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi nanti di Ibnu Arabi justru seseorang jadi kamil ketika dia membuang segala sesuatu. Jadi kebalikannya. Beda sama Nietzsche dengan Superman-nya, dengan will to power-nya. Beda sama Weber dengan kekuasaan karismatiknya yang menundukkan orang lain. Beda dengan Iqbal dengan kepercayaan diri dan eksistensialnya. Beda dengan Ali Syariati dengan rausan fikir dan ideologinya. Malam ini Ibnu Arabi justru menyarankan kita untuk membuang semua atribut-atribut yang tidak penting itu, sehingga kita kenal kesejatian kita. Genrenya beda. Malam ini kita genrenya tasawuf, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi itu Ibnu Arabi. Saya tidak harus mengulang ya riwayat hidupnya. Dia lahir 1165, nanti meninggal 1240. Umurnya pas 75 tahun. Sering saya ceritakan di umur yang hanya 75 karyanya nyampe ratusan. Jadi 2-3 kali lipat dari jumlah umurnya. Itu Ibnu Arabi. Dan konon kalau nulis bahannya bukan akal tapi ilham, intuisi. Kalau bahasanya Ibnu Arabi, ada yang didiktekan oleh Nabi, ada yang bahkan didiktekan oleh Allah. Tapi jalurnya bukan didiktekan, itu jangan dibayangkan terus ada Nabi sebelahnya, ayo B, tulis B, ya enggak gitu. Jadi pengetahuannya itu masuk satu demi satu terus dia nulis. Dan konon kalau dia sudah nulis tidak bisa berhenti sampai kitabnya selesai. Jangan dibandingkan dengan kamu nulis kitab, apalagi yang filsafat kebahagiaan itu ya, nulisnya lama, setahap demi setahap, entah sejak berapa bulan yang lalu sekarang baru muncul. Kalau Ibnu Arabi tidak begitu, dia pegang pena, dia akan nulis sampai tamat. Ya sampai tamat itu bukan berarti dia tidak makan, tidak minum. Tapi aktivitasnya nulis itu tidak berhenti sampai dia menamatkan sampai bab terakhir. Oke, itu Ibnu Arabi. Cerita-cerita kedahsyatannya, karomahnya sangat banyak. Silahkan dicari sendiri. Kalau saya kebanyakan cerita yang karomah-karomah, biasanya orientasimu geser. Tidak lagi ke ilmunya, tidak lagi ke hikmahnya, tapi kamu ingin sakti kayak Ibnu Arabi. Biasanya kan kamu gitu, kamu tertariknya tokoh-tokoh sufi itu kan pada cerita-cerita luar biasanya. Begitu masuk ke tahap suluknya, kamu sudah mundur semua. Pinginnya langsung sakti. Nah, itu kelemahan kita selama ini ya. Oke, ini nanti agak panjang slide-nya. Insan kamil. Kita lihat ya, nanti beberapa slide saya harus ngadep ke sana karena kacamatanya ketinggalan. Ya, oke. Jadi insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya sisipan-sisipan istilah insan kamil. Yang itu nanti oleh beberapa muridnya, khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini, Al-Jili, yang nulis kitab Insan Kamil. Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi. Konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan
Manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang. Al-insan, al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nadhur, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa ndak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang, tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas.
Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Kan yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke, biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi, manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmu'. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan.
Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasa bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu. Dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa, yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah, nanti malaikat dari cahaya, setan dari api, itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain ya Allah sendiri. Wong nggak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahan ya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan, dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil, hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Itu ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu kok Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah, dari situ mungkin muncul, kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat, kenapa kok ndak Allah menciptakan saja ndak ada apa-apa terus tiba-tiba ada? Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah, keluar dari dirinya Allah. Oke, jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah.
Tidak ada hubungannya sama NU atau sama anu ya. Ya, nanti Muhammadiyah kamu protes, mbok diganti wae Pak hakikat NU. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammad. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Hallaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari premis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia. Dan di kalangan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok nggak disebut Nur Adam apa Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Kan? Ya sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta itu kan selalu demi yang dicintai, untuk kepentingan yang dicintai. Oke, jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir, dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya, cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang kalau ini matahari terang, yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga, sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat, sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima, sumbernya terang yang keempat. Dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama, yang paling dekat, paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam, karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut Gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah, kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua. Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi, dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati.
termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos, maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera, yang sakit kita. Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya, tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas, yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling bercermin. Kita adalah tajallinya Allah. Terus ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat Muhammadiyah. Oke ya, jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama, yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi, gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya, cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan tidak ada tiba-tiba kun fayakun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu, terus nikah, terus malam pertama, terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan? Ada jalannya, jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia, kita enggak. Semua ada jalannya, termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja, limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada, maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke, jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini, semoga nggak dipotong slide ini saja ya, nanti biar nggak salah paham. Nanti kamu salah, hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata wakilnya Tuhan, enggak. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya banyak yang mengkritik, tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu nggak main, akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang tidak rasional. Yang bisa menangkap yang tidak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu tidak berputar, tidak bisa, ya susah. Tidak bisa membayangkan. Surga, neraka, sirotol mustaqim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang 1 tambah 1 2, mungkin kamu tidak percaya. Di surga itu, kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu nggak nyambung itu. Dari mana jalurnya? Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok akarnya di bawah? Bidadari itu perawan terus. Itu kan nggak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus? Nggak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampangannya kamu nonton film kartun itu loh. Film kartun itu kan kadang dijepit pintu puik sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil.
Tidak bisa ditangkap. Daya khoyal harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Oke. Karena apa? Agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malaikat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya? Apa kayak lampu neon, apa kayak lampu. Kan dia dari cahaya misalnya. Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya, termasuk tentang hakikat Muhammadiyah. Oke, terus. Oke ya, jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan, khalifah Tuhan, dan rohnya Tuhan dalam dirinya ditemukan, sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Oke. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arabi, alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama besok alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar, dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ketujuh, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma satu dimensi, apa dua, apa tiga dimensi. Tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah, level paling tinggi. Ini yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun, bukan itu. Itu makom ahadiyah. Tapi kan terus Allah bilang, aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rofa. Aku ini khazanah tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua. Dunia wahdah. Kemudian limpahan dari wahdah, ya realitas ini, alam semesta dan seisinya ini, dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat. Meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam ajsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi Nusantara, kita bahas itu. Ronggo Warsito juga menyinggung itu dalam serat Hidayat Jati. Oke, itu bau Ibnu Arabinya kuat. Jadi arahnya ke
manusia sebagai insan kamil.